Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jainuddin Sukron, NIM 181420092. Kenalkan, nama saya Siva Nurhalijah dengan NIM 1814281. Nama Siti Faturrohmah, NIM 1814291. Di sini saya akan memaparkan tentang neraca aset dan ekuitas Bank BNI Syariah pada periode Desember 2019. Sebuah neraca dapat menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada periode akuntansi. Dalam pelaporan neraca terbagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Di dalam pasiva terdapat aset, baik aset lancar maupun aset tetap, yang berkaitan dengan perusahaan penyaluran dana bank, dan aktiva yang di dalamnya terdapat liabilitas dan ekuitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana bank. Pada laporan neraca BNI Syariah periode 31 Desember 2019 terlihat total aset sebesar 49.980.235 juta, total liabilitas sebesar 45.245.159 juta, dan total ekuitas sebesar 4.735.076 juta, yang jika dijumlahkan berarti total aktiva dan total pasiva adalah sama, yaitu sebesar 49.980.235 juta. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berada di posisi balance. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan hasil operasional selama periode tertentu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dana. Pada laporan laba rugi periode Desember 2019, pendapatan dan penyaluran dana 4.065.301 juta. Pendapatan setelah didistribusi bagi hasil 3.076.804 juta. Pendapatan operasional lainnya 424.666 juta. Beban operasional lainnya 2.659.508 juta. Maka laba rugi Bank BNI Syariah periode Desember 2019 menghasilkan laba sebesar 596.930 juta. Baik, saya Siva Nurhalijah. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan dari Bank BNI Syariah periode Desember 2020. Di mana dapat kita ketahui bahwa pada laporan neraca terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pasiva, yang kedua adalah aktiva. Di mana dalam pasiva itu terdapat aset, baik itu aset tetap ataupun aset lancar. Kemudian pada aktiva, di dalamnya terdapat ekuitas ataupun liability. Langsung saja pada laporan neraca Bank BNI Syariah periode 31 Desember 2020, di mana di sana terlihat bahwa total aset sebesar 55.9.342 juta, dan juga total liability sebesar 49.055.043 juta, dan kemudian ada total ekuitas sebesar 5.459.299 juta, yaitu jika dijumlahkan berarti total aktiva dan juga total pasiva adalah sama, yaitu sebesar 55.9.342 juta. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berada di posisi seimbang. Saya akan coba menjelaskan perbandingan laporan keuangan Bank BNI Syariah periode 2019 dengan periode 2020. Pertama kita mulai dari laporan keuangan neraca yang di dalamnya memuat aset, liabilitas, dan ekuitas. Total aset Bank BNI Syariah tahun 2020 mencapai 55 triliun, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, yaitu 49 triliun, hampir 50 triliun, di mana mengalami penambahan sebanyak 5 triliun. Total aset yang dimiliki Bank Syariah ini tersebar ke dalam berbagai jenis aset, berupa kas sebesar 416 miliar, penempatan di Bank Indonesia sebesar 6 triliun, penempatan di bank lain sebesar 600 miliar, dan jenis aset yang lainnya. Di sisi lain, liabilitas atau hutang Bank BNI Syariah pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, di mana totalnya mencapai 49,5 triliun, di mana pada tahun 2019 sebesar 45,2 triliun. Walaupun sisi liabilitas mengalami peningkatan, itu bersumber dari dana
nasabah yang berupa tabungan dan investasi. Hal itu sangat wajar karena kegiatan usaha bank itu menyalurkan dana dan menghimpun dana, di mana dana yang terkumpul tidak bisa dijadikan atau diakui oleh bank syariah sebagai asetnya, tapi dicatat di liabilitas. Dana tersebut dapat dikatakan sebagai aset ketika dana tersebut sudah disalurkan dan menjadi piutang bank. Nah, itu boleh dicatat sebagai aset. Di pos ekuitas, Bank BNI Syariah terjadi peningkatan jumlah, totalnya sebesar 5 triliun, di mana periode sebelumnya sebesar 4,7 triliun. Yang kedua, kita lihat dari laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi, dapat diketahui bahwa laba bersih tahun berjalan Bank BNI Syariah tahun 2020 sebesar 505 miliar, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 600 miliar, turun 100 miliar. Salah satu penyebabnya yaitu pendapatan atau beban operasional lainnya yang nilainya minus 2,4 triliun, yang mengakibatkan laba operasional menjadi 712 miliar. Di sisi lain, laba rugi non operasional mengalami perbaikan walaupun masih minus. Di sini minus 21 miliar, di mana pada periode sebelumnya mencapai 2 kali lipatnya, yaitu minus 42 miliar. Untuk total laba komprehensif tahun berjalan, periode 2020 sebesar 455 miliar, di mana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 2019 yang mencapai 596 miliar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.